warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji syukur marilah kita limpahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat panjang umur. Salawat serta salam mari kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Bapak Rizal Pahalepi LC MSI selaku dosen perbankan syariah dan teman-teman yang saya banggakan. Baik, saya Muhammad Gilang Permana dari Prodi Perbankan Syariah Universitas Islam 45 Bekasi. Izinkan saya untuk melaksanakan tugas ulangan tengah semester fikih muamalah. Soal pertama tentang akad. Apa sih yang dimaksud dengan akad? Akad adalah perikatan antara ijab dan qabul dengan cara yang dibenarkan oleh syariat Islam yang menetapkan adanya akibat hukum pada objeknya. Untuk syarat-syarat yang perlu dilakukan saat akad, yang pertama ialah cakap bertindak atau cara bicara. Yang kedua, yang dijadikan akad dapat menerima hukumnya. Kemudian yang ketiga, janganlah akad itu akad yang dilarang. Jadi akad yang diharamkan itu tidak boleh dilakukan. Selanjutnya yang keempat, akad dapat memberi faidah atau memberi manfaat. Kemudian rukun-rukun akad antara lain yang pertama ialah aqid, artinya orang yang berakal, terdiri dari penjual dan pembeli yang bisa dilakukan oleh dua orang atau lebih. Yang kedua, ma'qud alaih atau benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang ada dalam transaksi jual beli, dalam akad hibah dan akad gadai dan bentuk akad lainnya. Selanjutnya rukun selanjutnya yang ketiga, maudhu' al-aqd, artinya tujuan atau maksud pokok mengadakan akad itu. Kemudian yang keempat, sighat al-aqd atau ijab dan qabul. Ijab artinya permulaan penjelas yang keluar dari salah seorang yang merakad. Kalau qabul, perkataan yang keluar dari pihak yang lain yang diucapkan setelah adanya ijab. Lanjut soal yang nomor 2, yakni tentang akad penghimpunan dana. Contoh produk pertama adalah tabungan. Tabungan menggunakan dua akad antara lain, yang pertama wadiah dan kedua mudharabah. Wadiah terbagi menjadi dua bagian dan mudharabah juga menjadi dua bagian juga. Untuk wadiah terdiri dua macam. Yang pertama wadiah yad amanah dan wadiah yad dhamanah. Wadiah yad amanah yaitu bank hanya berhak menyimpan uang nasabah, sedangkan wadiah yad dhamanah adalah artinya bank berhak memutar uang nasabah. Mudharabah terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Mudharabah mutlaqah yakni pemilik dana membebaskan kepada pengelola untuk menggunakan dananya selama itu baik. Sedangkan mudharabah muqayyadah adalah pengelolaan dana dapat mengelola dana sesuai dengan perjanjian dengan si pemilik dana. Nah, skema untuk akad wadiah. Yang pertama, nasabah melakukan akad wadiah dengan bank. Yang kedua, kemudian nasabah menitipkan uangnya kepada bank. Kemudian ketiga, bank mengelola dananya atau pemanfaatan dana. Selanjutnya keempat, bank melakukan bagi hasil dengan pengelola dana. Dan yang terakhir, bank memberikan bonus kepada nasabah jika ada bonus. Contoh produk yang kedua adalah giro.
Giro menggunakan dua akad yang sama dengan produk tabungan, yaitu akad wadiah dan mudharabah. Pada umumnya, giro menggunakan akad wadiah yad amanah, yad dhamanah. Contoh yang ketiga adalah deposito. Deposito menggunakan akad mudharabah. Akadnya hampir sama dengan mudharabah yang ada pada tabungan, tetapi yang membedakannya dengan akad yang pada tabungan adalah investornya atau pemilik dananya adalah nasabah. Kemudian deposito adalah simpanan yang ditentukan dengan jangka waktu tertentu seperti 3, 6, hingga 12 bulan, dan nisbah atau bagi hasil yang telah disepakati. Ya, lanjut untuk skema akad mudharabah. Yang pertama, nasabah melakukan akad dengan baik. Kemudian yang kedua, nasabah memberikan dananya kepada bank untuk diinvestasikan atau untuk dikelola. Yang ketiga, bank mengelola dana nasabah. Lanjut, yang keempat, bank mendapatkan keuntungan dari bagi hasil pengelolaan dana. Dan yang terakhir, bank memberikan keuntungan investor yang sesuai dengan kesepakatan. Lanjut ke soal yang ketiga, ialah tentang akad penyaluran dana. Produk yang ada di penyaluran dana, yang pertama ada jual beli menggunakan akad murabahah, salam, dan istisna. Ketika akad tersebut sama-sama melakukan kegiatan jual beli, yang membedakannya adalah murabahah atau akad jual beli barang pada harga asal dengan penambahan keuntungan yang telah disepakati. Kemudian kalau salam merupakan pembelian barang yang diserahkan kemudian hari dengan pembayaran di muka atau dengan sistem PO. Sedangkan istisna adalah kontrak penjual antara pembeli dan pembuat barang. Lanjut skema untuk akad murabahah. Yang pertama, nasabah dan bank melakukan negosiasi. Kemudian nasabah melakukan dengan baik, negosiasi dengan baik. Lanjutnya yang ketiga, bank membeli barang ke supplier. Kemudian supplier mengirim barang ke nasabah. Kemudian yang kelima, lalu nasabah menerima barang beserta dokumennya atau beserta data-datanya. Yang terakhir, nasabah membayar ke bank dengan cara cash atau dicicil sesuai dengan kesepakatan. Untuk skema akad salam, yang pertama, nasabah melakukan pemesanan sesuai dengan keinginannya kepada bank. Kalau udah dipesan, nasabah dan bank melakukan akad. Kemudian nasabah membayar uang muka atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Kemudian bank melakukan pemesanan kepada supplier sesuai dengan keinginan nasabah. Kemudian supplier mengirim barang kepada nasabah. Setelah nasabah mendapatkan barang, baru nasabah membayar kepada bank secara cicil atau cash. Lanjut untuk skema akad istisna. Yang pertama, nasabah melakukan pemesanan sesuai dengan keinginannya kepada bank. Kemudian yang kedua, nasabah dan bank melakukan akad. Kemudian setelah melakukan akad, nasabah membayar uang muka atau tidak sesuai dengan kesepakatan. Kemudian bank melakukan pemesanan atau supplier kepada supplier sesuai dengan keinginan nasabah. Supplier mengirimkan barang kepada nasabah. Kemudian nasabah membayar kepada bank cara cicil atau cash. Salam dan istisna keduanya hampir sama. Yang membedakannya adalah penggunaan dalam barang pesanannya. Biasanya kalau salam contohnya seperti rumah, sedangkan istisna seperti pertanian. Selanjutnya bagi hasil. Bagi hasil biasanya menggunakan akad mudharabah dan musyarakah. Untuk musyarakah ada dua jenis, yaitu syirkah al-inan dan syirkah al-mufawadah. Sedangkan untuk mudharabah ada dua jenis. Yang pertama mudharabah mutlaqah dan kedua mudharabah al-muqayyadah.
Untuk perbedaan musyarakah, yang memiliki modal adalah nasabah dengan bank, dan yang mengelolanya adalah nasabah dan bank, sedangkan mudharabah dengan full diberikan dari nasabah, yang mengelolanya adalah nasabah. Dari nasabah kepada nasabah. Untuk skema akad musyarakah, yang pertama, nasabah dengan bank melakukan akad musyarakah. Kemudian bank dan nasabah memberikan modal sesuai dengan porsinya masing-masing. Misalnya, nasabah memiliki modal sebesar 40% dan bank memberikan modalnya sebesar 60%. Nasabah mengelola usahanya dan bank berhak dalam ikut serta pengelolaan usaha. Selanjutnya yang keempat, lalu nasabah dan bank melakukan nisbah atau bagi hasil sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang terakhir, ketika ada kerugian maka ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing, disesuaikan dengan pengeluaran modal masing-masing. Untuk skema akad mudharabah, yang pertama, nasabah dengan bank melakukan akad mudharabah. Kemudian akad memberikan modalnya 100% kepada nasabah. Kemudian lalu nasabah mengelola usahanya. Kemudian lalu nasabah dan bank melakukan bagi hasil atau nisbah sesuai dengan kesepakatan. Yang terakhir, ketika ada kerugian maka ditanggung oleh pemilik modal. Kemudian sewa atau upah, biasanya menggunakan akad ijarah dan IMBT atau ijarah muntahiyah bitamlik. Untuk akad ijarah terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, ijarah ain, yang kedua ijarah amal, yang ketiga ijarah al-zimmah. Untuk perbedaannya, ijarah dengan IMBT yaitu ijarah untuk kegiatan sewa menyewa, sedangkan IMBT bisa disebut sewa beli, yang di akhir masa sewa barang menjadi milik si nasabah atau si penyewa. Skema untuk akad ijarah, yang pertama, nasabah melakukan pemesanan sewa kepada bank. Kemudian setelah dipesan, bank membeli objek yang akan disewa oleh nasabah ke supplier. Kemudian yang ketiga, maka barang menjadi milik bank. Kemudian nasabah dan bank melakukan akad ijarah, melakukan akad. Setelah melakukan akad, kemudian supplier mengirim barangnya ke nasabah. Setelah barangnya dikirim ke nasabah, setelah dapat nasabah barangnya, kemudian nasabah membayar sewanya ke bank. Kemudian yang terakhir, barang dikembalikan ke bank setelah habis masa sewanya. Kemudian skema untuk akad IMBT. Yang pertama, nasabah melakukan pemesanan sewa kepada bank. Kemudian bank membeli objek yang akan disewa oleh nasabah ke supplier. Kemudian yang ketiga, maka barang menjadi milik si bank. Setelah bank memiliki barangnya, kemudian nasabah dan bank melakukan akad IMBT tersebut. Setelah melakukan akad, supplier mengirim barangnya ke nasabah. Nah, setelah nasabah sudah mendapatkan barangnya, kemudian nasabah membayar sewanya kepada si banknya. Selanjutnya, nasabah mengambil alih kepemilikan barang yang disewakan setelah habis masa sewanya. Selanjutnya, pinjaman. Pinjaman biasanya menggunakan akad qardul hasan, yang merupakan meminjam dana tanpa imbalan, dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu atau dengan jangka waktu yang telah disepakati. Skema untuk akad qardul hasan. Yang pertama, nasabah dengan bank melakukan akad qardul hasanah, jadi langsung akad. Kemudian bank memberikan modalnya 100% kepada nasabah. Lalu nasabah mengelola usahanya. Kemudian
Jika mendapatkan keuntungan, maka keuntungan akan menjadi milik nasabah sepenuhnya, dengan syarat nasabah harus mengembalikan pinjamannya 100% sesuai dengan nominal awal. Kemudian lanjut ke soal yang nomor 4, yakni tentang akad pada jasa keuangan di perbankan syariah. Yang pertama ada hawalah. Hawalah itu apa sih? Hawalah itu ialah akad pemindahan utang piutang suatu pihak kepada pihak lain. Jadi dipindahkan dengan syarat-syarat tertentu. Yang pertama, kerelaan dari muhil. Syarat yang kedua, adanya persetujuan dari pemberi hutang atau muhil yang haknya dialihkan kepada orang lain. Syarat yang ketiga, adanya kesepakatan antara orang yang menanggung hutang dengan orang yang mengalihkan hutang. Yakni adapun jenis-jenis hawalah. Yang pertama ada hawalah mutlaqah dan kedua ada hawalah hak. Kalau hawalah mutlaqah itu ialah pemindahan hutang kepada pihak ketiga. Sedangkan hawalah hak ialah pemindahan piutang kepada pihak piutang lainnya. Contoh produknya anjak piutang. Skemanya, penjelasan skema yang pertama ialah muhil melakukan akad dengan bank atau muhal alaih. Kemudian muhil mengirim barang ke nasabah. Setelah muhil mengirim ke nasabah, lalu muhil mengirim invoice ke bank atau catatan-catatan ke bank. Kemudian lanjut, bank membayar utang nasabah ke muhil. Kemudian selanjutnya bank menagih utang ke nasabah. Dan terakhir, nasabah membayar utang ke bank. Yang kedua ada rahan. Pengertian rahan yang pertama yakni menahan salah satu harta milik si peminjam atas peminjaman yang diterimanya atau disebut dengan gadai dengan syarat tertentu. Adapun syarat-syarat rahan yang pertama, barang yang digadaikan milik nasabah sendiri jelas ukurannya, sifatnya, nilainya ditentukan berdasarkan nilai real pasar. Jenis-jenis rahan yang pertama adalah rahan iqrar atau resmi. Yang kedua ada rahan hiyaz. Adapun rahan resmi ialah barang yang digadai hanya berpindah kepemilikannya, namun masih bisa dikuasai atau digunakan oleh pemberi gadai. Sedangkan kalau rahan hiyazi ialah barang yang digadaikan ikut dipindahkan ke pemiliknya beserta hak kepemilikannya. Contohnya gadai. Kemudian skema untuk akad rahan. Yang pertama, murtahin melakukan akad dengan rahin. Murtahin ini disebut pegadaian. Kalau rahin, pihak yang menggadaikan. Kemudian rahin menyerahkan barang kepada murtahin. Kemudian murtahin memberikan utang sesuai taksiran barang kepada nasabah. Kemudian nasabah membayar utang untuk menebus barang tersebut. Kemudian yang terakhir, murtahin mengembalikan. Kemudian yang ketiga barang. Ada wakalah. Wakalah itu pelimpahan kekuasaan dari satu pihak ke pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan atau mewakili. Syarat-syarat wakalah yang pertama, orang yang memberi amanat harus orang yang mempunyai kekuasaan penuh terhadap urusan yang akan diamanahkan. Yang kedua, yang memberi wewenang harus sudah siap atau sudah balik dan berakal sehat, tidak gila, harus berakal sehat. Ketiga, masalah yang akan dikuasai harus diketahui serta dipahami oleh orang yang diberi wewenang atau tanggung jawab. Kemudian jenis-jenis wakalah
ada 3 macam. Yang pertama ada wakalah al-mutlaqah, yang kedua wakalah al-muqayyadah, yang ketiga ada wakalah al-ammah. Yang pertama wakalah al-mutlaqah, artinya mewakilkan secara mutlak tanpa batasan waktu maupun urusan, tanpa ada batasan waktu dan urusan, jadi bebas. Kalau wakalah al-muqayyadah artinya penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. Terakhir ada wakalah al-ammah, artinya perwakilan yang lebih luas daripada al-muqayyadah tetapi lebih sederhana daripada al-mutlaqah. Kemudian ada skemanya akad wakalah. Yang pertama, nasabah 2 meminta transfer kepada nasabah 1. Yang kedua, nasabah 1 memberikan amanat dan ujroh kepada bank yang ditentukan untuk nasabah 2. Kemudian bank memberikan uang yang telah diamanatkan oleh nasabah 1. Kemudian yang keempat ada kafalah. Kafalah itu adalah jaminan yang diberikan oleh penanggung atau kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban dari pihak kedua yang ditanggung. Syarat-syarat akad kafalah yang pertama adalah jumlah utang yang ditanggung harus sudah resmi atau tetap, tidak boleh pindah-pindah atau tidak boleh ganti-ganti. Yang kedua, jumlah yang ditanggung sudah diketahui, harus diketahui dulu jumlah yang ditanggungnya. Kemudian yang ketiga, penanggung yang diisyaratkan harus orang yang ahli dalam penanggungan uang atau harta. Jenis-jenis kafalah ada 4 bagian atau 4 macam. Yang pertama ada kafalah bin nafs, yang kedua ada kafalah bil mal, yang ketiga ada kafalah al munjazah, yang keempat ada kafalah bit at-taslim. Kalau kafalah bin nafsi atau memberikan jaminan atas diri si peminjam. Kalau kafalah bil mal, jaminan pembayaran atau pelunasan utang, Kalau kafalah al munjazah, jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh kurun waktu dan untuk tujuan tertentu dan mempunyai tujuan. Kalau kafalah bit at-taslim ialah pinjaman atas pengembalian barang sewa pada aset jangka waktunya sudah habis. Contoh produknya bank garansi. Ya, skema untuk akad kafalah yang pertama, pemilik proyek melakukan akad dengan nasabah atau kontraktor. Kemudian yang kedua, nasabah melakukan akad dengan bank. Kemudian selanjutnya nasabah mengirim BG ke pemilik proyek atau barang ke proyek. Yang keempat, nasabah melakukan pekerjaan proyek. Kemudian setelah dikerjakan, bank menjamin pelaksanaan proyek. Bank sudah ngejamin. Selanjutnya, pemilik proyek menagih ke bank jika nasabah wan prestasi. Ketujuh atau selanjutnya, bank membayar ke pemilik proyek jika nasabah wan prestasi. Selanjutnya terakhir, pemilik proyek memiliki hasil dari proyek tersebut. Lanjut untuk soal yang kelima, yakni tentang pasar akad-akad dalam pasar modal syariah. Produk yang ada pada pasar modal syariah yang pertama ada sukuk, ada reksadana, ada saham. Yang pertama ada sukuk. Sukuk merupakan surat berharga yang mengapresiasikan pemilikan aset oleh investor lewat penerbitan surat utang dengan berbasiskan syariah. Akad sukuk ada beberapa macam, diantaranya yaitu ijarah, murabahah, salam, istisna, musyarakah, mudharabah, wakalah, muzara'ah,
musaqqah, dan hibrid atau multi akad. Salah satu contoh skema akad yang sering digunakan adalah akad tijarah, yakni akad tijarah. Skema yang pertama, emiten menerbitkan sukuk sebagai sertifikat kepemilikan atas aset. Kemudian investor menyerahkan dana sesuai dengan harga yang sudah ditentukan. Yang ketiga, kepemilikan aset atau pemanfaatan aset berpindah ke investor. Kemudian aset disewakan kepada pihak ketiga. Kemudian pihak ketiga membayar harga sewa kepada emiten. Kemudian emiten memberikan hasil sewa kepada investor secara berkala. Kemudian kepemilikan aset atau manfaat aset berpindah ke emiten. Selanjutnya ada reksadana. Reksadana merupakan wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi, untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang yang sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah Islam, antara lain dengan portofolio. Akad yang ada di reksadana ada dua macam. Yang pertama ada wakalah dan mudharabah. Kedua akad tersebut memiliki arti yang sama, yaitu sama-sama mewakili untuk mengelola dana yang diberikan investor. Yang membedakannya yaitu dari segi pembagian hasil. Kalau mudharabah, hasilnya langsung dibagi dua antara investor dengan manajer investasi, sedangkan wakalah hasilnya langsung diberikan kepada investor. Barulah investor memberikan ujroh kepada manajer investasi. Salah satu contoh skema untuk reksadana yang biasanya digunakan yaitu wakalah, yaitu investor menyerahkan dana untuk mewakilkan kepada manajer investasi. Kemudian manajer investasi melakukan investasi melalui saham. Kemudian keuntungan investasi diserahkan kepada investor jika reksadanya dijual. Kemudian yang terakhir, investor membayar upah atau ujroh kepada manajer investasi. Kemudian ada saham syariah. Saham syariah merupakan efek berbentuk saham yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal. Saham syariah biasanya menggunakan akad musyarakah, kerjasama antara dua pihak atau lebih, dengan cara menyertakan modal baik dalam bentuk uang maupun bentuk uang untuk melakukan suatu usaha. Skema untuk akad musyarakah. Yang pertama, investor menyerahkan jumlah uang sesuai dengan jumlah saham kepada emiten. Selanjutnya, kemudian emiten mengelola dana untuk melakukan sebuah usaha. Dana yang telah dikelola. Selanjutnya, emiten memberikan keuntungan dari hasil usaha kepada investor sesuai jumlah saham yang dibelinya. Lanjut ke soal yang nomor 6 tentang akad dalam asuransi syariah. Yang pertama ada akad tabarru. Akad tabarru itu adalah akad antar peserta untuk menanggung resiko bersama dengan prinsip tolong-menolong dan saling melindungi. Tujuan dari kerjasama ini adalah bukan untuk mencari keuntungan, akan tetapi untuk saling tolong-menolong. Yang kedua adalah ada akad wakalah bil ujroh. Akad wakalah bil ujroh bertujuan untuk mengatur pemberian kuasa nasabah kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana mereka dengan imbalan berupa ujroh atau biaya pengelola. Terus ada akad mudharabah. Akad mudharabah adalah mengatur bagi hasil investasi
pengumpulan dana tabarruk untuk peserta. Pembagian tersebut tidak boleh menanggung perjudian, riba, dan ketidakpastian. Pelaksanaannya juga transparan dan nasabah mengetahui detail hasil investasi yang dibagikan. 3. Ada akad mudharabah musyarakah. Akad mudharabah musyarakah adalah akad tijarah yang memberikan kuasa kepada perusahaan sebagai mudharib untuk mengelola investasi dana tabarruk atau dana investasi peserta yang digabungkan dengan kekayaan perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa bagi hasil atau nisbah yang besarnya ditentukan berdasarkan komposisi kekayaan yang digabungkan dan telah disepakati sebelumnya. Kemudian ada akad musyarakah. Akad musyarakah dalam asuransi syariah ini dapat terjadi antara peserta sebagai pemilik modal finansial dan perusahaan asuransi syariah sebagai pemilik modal non finansial dan bertanggung jawab dalam hal pengelolaan dana. Perjanjian kerjasama dengan prinsip musyarakah ini dapat terjadi antara lembaga atau perusahaan lain, baik lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan, dalam perusahaan asuransi ataupun atas perusahaan asuransi, di mana perusahaan tersebut saling menanggung resiko, dan perusahaan asuransi memberikan manfaat asuransi sebagai perlindungan. Skema asuransi syariah. Akad asuransi adalah kesepakatan antara peserta dan perusahaan asuransi dengan visi menolong anggota yang lain yang terkena musibah. Uang iuran peserta bakal disimpan dan digunakan untuk membayar klien peserta yang membutuhkan. Peran perusahaan asuransi dalam sistem ini hanyalah sebagai pengelola uang pengumpulan memilik nasabah. Namun, perusahaan pengelola asuransi berhak mendapatkan biaya pengelolaan dan bonus jika terjadi untung dan dalam pengelolaan uangnya. Pihak yang mendapatkan keuntungan investasi maupun penanggung resiko yang timbul adalah seluruh peserta. Oleh sebab itu, asuransi yang sesuai hukum Islam disebut dengan produk gotong royong, saling menolong. Asuransi yang sesuai dengan hukum Islam wajib menyetor dana tabarruk, yaitu dana yang bakal digunakan untuk santunan kepada peserta asuransi yang lain yang terkena musibah. Apabila setelah masa pembayaran klaim reasuransi cadangan teknis masih tersisa dana, maka peserta berhak mendapatkan bagian dari kelebihan tersebut. Jika ada peserta yang ingin keluar karena tak sanggup membayar premi, dia bakal tetap mendapatkan premi yang sesuai yang sebelumnya telah ia bayarkan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada tutur kata saya yang salah, yang tidak berkenan di hati para pendengar, mohon dibukakan pintu maaf seluas-luasnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron.